Perhatikan gambar mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan yang benar adalah, soal ini berkaitan dengan mekanisme pernapasan ya. Sini ada dua gambar, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses di mana udara masuk ya. Jadi dari panah bisa kita lihat ini adalah proses udara masuk. Kemudian ekspirasi adalah proses udara keluar. Nah, untuk proses inspirasi yang terjadi pada saat itu adalah yang pertama diafragma. Nah, diafragma dan otot dada berkontraksi. Ya. Nah, jadi dengan adanya kontraksi otomatis rongga dada membesar ya. Rongga dada membesar. Nah, ini kejadian pada proses inspirasi. Kemudian pada proses ekspirasi terjadi sebaliknya. Ya, diafragma dan otot dada mengalami relaksasi. Ya. Kemudian rongga dada mengecil kembali atau normal ya. Nah, kita lihat jawabannya. Gambar A, diafragma dan otot dada kontraksi, betul. Rongga dada normal, salah ya, harusnya membesar. Jadi di sini salahnya. Gambar A, diafragma dan otot dada relaksasi, salah ya, harusnya kontraksi. Gambar B, diafragma dan otot dada kontraksi. Ya, salah, harusnya relaksasi B. Rongga dada ya, perlu kita lanjutkan lagi. D, gambar B ya, diafragma dan otot dada relaksasi, betul. Rongga dada normal, paru-paru normal, udara keluar. Ya, betul. Sehingga jawabannya adalah D. Perhatikan cara-cara menjaga kesehatan organ ekskresi berikut. Untuk mencegah terbentuknya batu ginjal, perlu diterapkan pola hidup sehat seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan. Cara mencegah batu ginjal berarti terjadi ini untuk organ ginjal ya. Nah, kita lihat satu persatu. Membatasi konsumsi garam, betul ya. 2, mengurangi konsumsi protein, ya tidak ada kaitannya. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayur, ini juga tidak ada kaitan secara langsung. Minum cukup air putih setiap hari, betul. Mengurangi makanan berlemak tinggi, ya ini kurang tepat, tidak ada kaitan. Tidak sering menahan buang air kecil, betul ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1, 4, dan 6 B. Perhatikan gambar organ reproduksi pada wanita berikut. Fungsi bagian X adalah, ya ini soal berkaitan dengan sistem organ reproduksi. X ini kita kenali dulu, namanya adalah tuba fallopi atau disebut juga dengan oviduct. Ya. Nah, fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ya. Nah, di mana di sini akan bertemu sel sperma dengan sel telur, ya. Sehingga jawabannya adalah D. Seseorang mengalami gangguan pada sistem reproduksi ditandai dengan keluarnya nanah pada saluran kencing. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter ternyata orang tersebut terinfeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae yang merupakan penyakit menular. Upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit tersebut adalah A. Menjaga kebersihan alat kelamin, B. Tidak menggunakan celana yang ketat,
C. Menghindari pergaulan bebas dan tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. D. Menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, manakah jawaban yang paling tepat, adik-adik? Ya, jawabannya adalah C. Ya. Nah, karena dikatakan di sini kata kuncinya adalah penyakit menular ya. Nah, sehingga untuk mengatasinya salah satunya adalah menghindari pergaulan bebas. Perhatikan gambar teknologi perkembangbiakan tumbuhan berikut. Keuntungan dari teknologi perkembangbiakan tumbuhan tersebut adalah A. Tidak memerlukan media tanah untuk perkembangbiakan. B. Cocok untuk penghijauan di perkotaan dan lahan yang terbatas. C. Mampu memproduksi tanaman dalam jumlah yang besar. D. Produksi tanaman lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kita kenali dulu gambarnya ya. Ini adalah teknologi ya yang dinamakan dengan vertikultur. Yaitu menanam tanaman dengan instalasi bertingkat. Nah, keuntungannya adalah cocok untuk penghijauan di perkotaan dan lahan yang terbatas. Jadi inilah salah satu keuntungan dari vertikultur. Banyaknya makanan yang berbahan dasar daging menyebabkan kebutuhan daging semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara untuk menghasilkan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak. Salah satu teknologi perkembangbiakan yang tepat dilakukan adalah A. Menggalakkan budidaya sapi di berbagai daerah di Indonesia. B. Melakukan inseminasi buatan dengan cara menyuntikkan sel sperma sapi Brahma dari India pada sapi betina lokal. C. Melakukan cloning pada sapi Brahma untuk memperoleh sapi yang berdaging banyak. D. Meningkatkan kandungan gizi pada pakan sapi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Ya. Jadi yang sudah dilakukan adalah melakukan inseminasi buatan ya, karena akan dihasilkan keturunan yang lebih baik ya pada sapi ini dengan sifat-sifat yang diinginkan. Disilangkan mangga rasa manis dengan mangga rasa asam. Sifat manis dominan terhadap asam. Keturunan pertama dari pembasaran tersebut dihasilkan 100% mangga rasa manis. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, dihasilkan mangga rasa manis sebanyak. Oke. Ini soal yang paling sering muncul pada persilangan ya. Nah, untuk keturunan pertama nanti pasti akan dihasilkan ya F1 itu M besar M kecil ya. Kita simpulkan manis itu dengan M besar dan masam dengan rasa asam ini dengan M kecil ya. Nah, ini 100% pada keturunan pertama. Nah, kemudian kita silangkan ya. Kita buat persilangannya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, di mana gametnya M besar M kecil, di sini juga M besar M kecil. Maka kita silangkan. Nah, pada F2 akan dihasilkan yang pertama M besar, kemudian M besar M kecil, kemudian M kecil dengan jumlah ini 1, ini 2, ini 1. Nah, kemudian sifatnya M besar ini manis, M besar M kecil juga manis, dan M kecil itu adalah asam. Nah, sehingga dari persentase untuk mangga rasa manis adalah 3, ya 1 tambah 2, 3 per 4 jumlah keseluruhan kali 100%. Sama dengan 75%. Oke, jawabannya B. Seorang pemulia tanaman menyilangkan tanaman mawar merah berduri banyak M besar, D besar, dengan tanaman mawar putih berduri sedikit M kecil, D kecil. Dari persilangan tersebut diperoleh tanaman mawar merah berduri banyak. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga diperoleh F2 sebagai berikut ya di tabel ini.
Apabila tanaman mawar merah berduri sedikit lebih laku di pasaran, genotip F2 yang dapat disilangkan untuk menghasilkan tanaman unggul adalah F2 pada angka. Oke, kita lihat. Yang pertama, 1 dengan 8. Ya, 1 itu M besar, D besar, D besar. Silangkan dengan 8, M besar, M kecil, D kecil, D kecil ya. D kecil, D kecil. Nah, kemungkinan di sini akan dihasilkan nanti berduri banyak juga ya. Nah, berarti bukan. Kemudian 6 dengan 16. Nah, 6 dengan 16, M besar, D kecil, D kecil. Silang dengan 16 ya, M kecil, D kecil, D kecil. Ya, di sini akan dihasilkan nanti mawar merah duri sedikit. Oh, ya. Kemungkinan ini ya. Kita lihat dulu yang lain. 9 dengan 11, M besar, M kecil, D besar, D besar. Ini ada D besarnya, ini kemungkinan durinya banyak ya. Dengan 11, M kecil, D besar, D besar. Ini D besar duri banyak juga, berarti tidak. 10, M besar, M kecil, M besar, M kecil, D besar, D kecil. Juga ada duri banyaknya, D besar ya. Disilangkan dengan 14, M besar, M kecil, D kecil, D kecil. Jadi sini ada duri banyaknya. Jadi untuk mendapatkan ini mawar merah berduri sedikit, berarti di sini kan M besar, D kecil, D kecil. Jadi untuk hasilnya nanti mengarah sini M besar dan D kecil. Nah, di antara ketiga jawaban yang paling tepat itu tentunya adalah D. Ya, yang ada M besar dan D kecil, D kecil. Jadi kuncinya di D kecil semua. Contoh bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah A. Pembuatan tempe dari kedelai yang dibentuk oleh jamur rhizopus. Nah, ini dalam bidang pangan ya, jadi langsung saja kita analisis. Berarti bukan. Fermentasi susu oleh Lactobacillus bulgaricus, ini juga dalam bidang pangan. Berarti bukan. Rekombinasi DNA untuk pembuatan insulin, ya ini dalam bidang kesehatan. Rekayasa genetik untuk menghasilkan bibit unggul, ini dalam bidang pertanian, berarti bukan. Ya, maka jawabannya adalah C. Perhatikan gambar lapisan tanah berikut. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik adalah A. Lapisan A, B. Lapisan B, C. Lapisan C, dan D. Lapisan D. Nah, tanah yang paling banyak mengandung materi organik itu adalah lapisan paling atas ya. Jadi di sini. Ya. Sini. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah A.